Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Raya Sumatera Barat, para tamu-tamu Allah yang mulia. Judul khutbah kita, 3 aspek napak tilas perjuangan Rasul dalam momentum Maulid Nabi. Jamaah, kita berada dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia ini, dan juga kita di Padang, dari kota sampai ke pelosok, mengadakan peringatan Maulid Nabi. Yang kita ketahui, tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak saja diperingati tentang hari kelahirannya saja, tapi juga hari wafatnya, termasuk ditandai hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat. Peringatan Maulid adalah momentum untuk menyegarkan ingatan dan pemahaman kita tentang misi khusus Rasulullah SAW, dan juga momentum untuk mengenang napak tilas keberhasilan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga sebagai contoh teladan dalam segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, hikmah Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai momentum penting dalam menyikapi situasi kondisi kita sekarang ini, dan juga bertujuan untuk mengingat nampak tilas kehidupan dan perjuangan Nabi atas keberhasilannya mewujudkan masyarakat yang berperadaban tinggi dan berakhlak mulia. Bukankah itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis pendeknya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak. Jemaah, dalam khutbah yang pendek ini agaknya sekurang-kurangnya ada 3 aspek penting napak tilas perjuangan Nabi. Yang pertama, Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang utama di tengah-tengah krisis akhlak dan moral, termasuk krisis kepemimpinan.
Yang kedua, kita lihat perjuangan Nabi sebagai pembawa kabar gembira yang disebut dengan basyiran. Yang ketiga, perjuangan Nabi sebagai pembawa kabar peringatan yang disebut dengan nazir. Jadi ini adalah momentum dalam melestarikan ajaran dan misi perjuangan Rasulullah SAW. Jemaah, mari kita lihat secara sederhana. Yang pertama, Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan di tengah krisis moral dan etika, termasuk krisis kepemimpinan menurut sebagian orang. Dalam hidup perlu ada ketauladanan, baik menjadi tauladan maupun menjadi orang yang meneladani. Artinya dalam kehidupan ini ada yang diteladani dan ada yang meneladani. Dalam Islam, keteladanan yang utama yang kita teladani itu adalah Nabi Muhammad SAW mencakup keteladanannya dalam segala aspek. Tidak saja kita teladani dalam aspek sosial dan budaya, tetapi juga dalam aspek kepemimpinan. Dan yang lebih penting dari itu adalah meneladani aspek ibadah yang disebut dengan itba' wa tauqif. Dalam beribadah itu harus mengikuti. Wa tauqif itu adalah kita sesuai dengan ketentuan, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Artinya kita beribadah sesuai dengan aturan. Kita teladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga Rasul mengatakan dalam salat itu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kamu, termasuk juga beribadahlah kamu sebagaimana aku salat. Jamaah yang berbahagia, pertanyaan besarnya adalah kenapa kita harus meneladani Rasul atau Nabi Muhammad yang masanya sudah jauh berbeda, situasi dan kondisinya tidak sama dengan kita? Kenapa kita harus meneladani Rasul? Tentu jawabannya bisa berbeda. Tapi sekurang-kurangnya kita lihat sebagai jawabannya secara normatif dan tekstual. Dan juga kita lihat jawabannya secara kontekstual. Dan juga kita lihat jawabannya secara faktual historis. Yang pertama, kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Secara normatif atau tekstual, memang kita disuruh oleh Allah untuk meneladani Rasul. Al-Quran yang menyatakan demikian. Lihat surah Al-Ahzab ayat 21 yang Khatib bacakan pada awal tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu menjadi contoh teladan yang baik. Jadi yang idola yang pertama yang dicontoh adalah Rasul. Bagi orang yang mengharapkan rahmat dan mendapat dan bertemu dengan hari akhir dan orang yang banyak menyebut Allah. Al-Quran mengatakan begitu, kita disuruh untuk meneladani Rasul, wajib kita. Tidak boleh setengah-setengah kita. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu pada Islam, pada ajaran Rasul itu secara menyeluruh.
Jangan yang enaknya saja, kalau sampai pada yang tidak enak lalu kita tinggalkan, jangan seperti itu. Artinya ayat ini adalah menyontoh Rasulullah akan dijamin oleh Allah menjadi manusia yang selamat, manusia yang beruntung, manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, manusia yang tidak mau tahu, tidak mau mencontoh Rasulullah, hidupnya berkemungkinan besar adalah tersesat, menyimpang. Kenapa banyak orang sekarang banyak hidupnya tersesat, menyimpang dari ajaran agama? Karena dia tidak mau mencontoh Rasul. Ini secara normatif. Secara kontekstual dan fenomenal, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad telah berhasil mewujudkan masyarakat madani, masyarakat yang aman. Tidak saja orang Islam aman, non-Muslim tidak aman pada masa Rasulullah. Masyarakat yang berperadaban tinggi, berakhlak mulia, yang mempersatukan masyarakat dari berbagai etnis, suku, kepercayaan dan aliran, bisa dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Nabi berhasil menerapkan keadilan, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia, dan juga dapat menerapkan hukum yang baik. Kalau hukum ditegakkan dengan secara baik, maka selamatlah manusia. Jadi dia menegak hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi masyarakat, umat itu sama di depan hukum. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga dia berhasil menciptakan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu artinya adalah kita harus mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jemaah, secara faktual dan historis, kenapa kita harus mencontoh Rasul? Nah, ini kita bisa melihatnya. Keberhasilan Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu dalam fakta historis tidak lagi terbantahkan. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang paling berpengaruh, yang paling sukses dan paling berhasil. Pemimpin yang disegani oleh lawan dan kawan, sehingga dia mendapat pengakuan dunia. Ini berdasarkan penelitian secara akademik, secara ilmiah yang dilakukan oleh pakar non-Muslim, bukan orang Islam, non-Muslim yang melakukan penelitiannya terhadap Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Michael Ahab. Dalam bukunya, mungkin kita sudah baca semua, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dia menyebutkan dan menempatkan Rasulullah pada urutan pertama, padahal dia bukan orang Islam. Dalam kutipannya itu dikatakan, Nabi Muhammad satu-satunya manusia di dunia dalam sejarah yang paling berhasil meraih sukses yang luar biasa, baik ditilik dari ukuran agama maupun ditilik dari ruang lingkup duniawi. Ini adalah pengakuan internasional, pengakuan akademik secara internasional bahwa Rasul itu adalah contoh teladan yang baik keberhasilannya. Tentu bagi kita mencontoh kepada yang sudah, yang mengambil contoh kepada yang benar. Jamaah yang berbahagia, itu yang pertama. Momentum yang kedua adalah dalam peringatan Maulid ini dapat kita lihat bagaimana perjuangan Nabi membawa kabar gembira yang disebut dengan tafsir atau amar ma'ruf.
Salah satu keberhasilan Nabi Muhammad adalah dengan cara memberi kegembiraan kepada masyarakat banyak, kepada umat dalam kehidupannya. Nabi selalu berorientasi kepada apa yang menguntungkan orang banyak pada umat, bukan merugikan pada masyarakat. Itu tergambar juga dalam Al-Quran. Di surat Al-Taubah ayat 128, salah satu sikap dan sifat Rasul itu adalah harisun alaikum. Rasul itu adalah memiliki sifat berkemauan keras untuk kesejahteraan dan keamanan rakyatnya atau umatnya. Jadi bukan berkemauan keras untuk pribadi dan keluarga atau sekelompok orang atau sekelompok elit, tapi adalah untuk semuanya. Itu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Al-Quran dalam surah Saba ayat 28 mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, bukan orang Islam saja, seluruh manusia. Kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Kamu harus memberikan kabar gembira dan kamu harus memberikan kabar peringatan bertakut, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Sabah ayat 28. Dipahami ayat ini antara lain adalah tugas Rasul itu memberi kegembiraan, memberikan keselamatan, kesejahteraan, bukan merugikan dan membingungkan. Yang ketiga, perjuangan Nabi dengan memberikan kabar peringatan atau naziran dalam arti an-nahyu 'anil munkar, mencegah daripada perbuatan mungkar. Nabi Muhammad selalu memberi peringatan dan selalu menasihati, sehingga agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Adil nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman. Untuk siapa ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Rasulullah antara lain juga adalah li'a'immatil muslim, untuk para pemimpin. Jadi perlu juga nasihat untuk para pemimpin. Kalau pemimpin tidak diingatkan, bisa saja dia tersalah, bisa saja dia khilaf, bisa saja dia terlupa. Jadi nasihat untuk pemimpin juga harus ada. Orang yang paham perlu memberikan peringatan. Bukankah itu yang dikatakan dalam Al-Quran? Ayat itu berlaku untuk kita semuanya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam agama itu harus saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Jamaah yang berbahagia, ini mengingatkan kita kepada tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah. Orang ini kalau tidak diberi peringatan dia lupa. Manusia ini sering lupa lalu diberi peringatan. Peringatan penting dalam kehidupan. Inilah juga menjadi tugas mulia Rasul dengan cara tafsir wa tanzir, itu sejalan. Memberi kabar gembira dan memberi kabar bertakut, melarang daripada yang munkar juga sejalan. Amar ma'ruf nahi munkar harus sejalan. Ini yang kita pahami. Kalau kita menyuruh orang dengan membaik tapi tidak kita cegah orang daripada berbuat munkar, itu tidak akan terciptanya yang namanya kehidupan yang bahagia. Oleh sebab itu amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sangat sinergis. Keberhasilan Rasulullah didukung oleh sikap beliau mensinergikan antara amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik dan juga dicegah orang berbuat munkar. Jangan hendaknya kita menyuruh orang berbuat baik tapi dibiarkan orang berbuat munkar, itu tidak sejalan. Terutama bagi para pemimpin. Karena kita semuanya pemimpin diri sendiri.
pemimpin dalam rumah tangga, sebagai keluarga, pemimpin dengan tetangga, dengan masyarakat. Kita pemimpin, maka kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang ini yang sulit. Para bapak sebagai pemimpin tidak lagi bisa mencegah anaknya berbuat munkar. Kalau satu keluarga lagi tidak bisa dicegah oleh bapaknya, maka terciptalah anak-anak muda yang tidak berkaruan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kita sejalankan, boleh kita suruh orang berbuat baik, tapi kita cegah pula orang berbuat munkar. Itulah barangkali yang disebut dengan dakwah kultural dan dakwah struktural. Jemaah yang berbahagia, jadi dalam momentum peringatan Maulid ini, kurang-kurangnya 3 aspek nafakilah perjuangan Rasul itu dapat kita tiru tauladan dalam kehidupan. Pertama, kita harus meniru gerak langkah Rasulullah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kita dalam mewujudkan negara yang baik harus kita memberikan kabar gembira, jangan kabar yang merugikan. Yang ketiga, kita harus ada mencegah daripada perbuat munkar. Kalau tidak kita cegah orang berbuat munkar, maka akan merajalelalah perbuatan keji. Dan juga kita harus mengingatkan orang dengan peringatan-peringatan tidak saja untuk di dunia tapi di akhirat, sehingga orang terjauh dari perbuatan-perbuatan keji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.